Inai dan sekarang di sebelah aku udah ada Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan, yaitu Kak Muhammad Haidar Ulum. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Ulum mengenai kegiatan perkuliahan dan juga kegiatan ormawa yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan. Oh ya Kak, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, ada baiknya Kak Ulum perkenalan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang nonton video ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Haidar Ulum. Saya sebagai Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan. Untuk saat ini kesibukan saya di kampus, saya hanya mengikuti satu organisasi, yaitu BEM Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan saat ini saya diamanahi menjadi Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan. Untuk kesibukan saya di rumah, saya biasalah membantu-bantu kedua orang tua seperti normanya para remaja milenial. Namun sebelum itu semua saya pernah bekerja di PT PKIJK. Namun karena pandemi COVID-19 ini, saat ini saya masih diberhentikan bekerja, entah mungkin sampai kapan. Mungkin karena masih ada pandemi yang belum usai sampai saat ini juga. Mungkin itu saja. Oh ya, ngomong-ngomong soal pandemi nih, masa pandemi kita lagi mengalami di masa pandemi ini kan sektor pendidikan juga sempat dibatasi ya Kak. Kira-kira untuk perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan itu berjalannya kayak gimana ya Kak? Mengingat kan pasti selama sebelum pandemi dan juga sekarang pandemi pasti beda banget ya. Ya, Itu kira-kira selama pandemi kayak gimana Kak? untuk kegiatan perkuliahan ya. Jadi selama perkuliahan selama pandemi ini memang kita tidak diperbolehkan untuk datang ke kampus, namun kita tetap melaksanakan perkuliahan melalui via Zoom, via WhatsApp, maupun kita melakukan perkuliahan melalui aplikasi Open Learning. Namun ada juga beberapa dosen yang memperbolehkan untuk melakukan perkuliahan. Ada yang mengadakan perkuliahan di ruang kampus, tapi dengan protokol kesehatan yang begitu sangat ketat. Perkuliahan dilakukan maksimal 20 mahasiswa dan juga pengajar. Tidak boleh lebih dari itu. Kampus ini kan nggak terlepas dari yang namanya ormawa Kak. Tadi kan Kak Ulum sudah menceritakan bagaimana kegiatan perkuliahan berjalan selama pandemi. Kalau tentang ormawa sendiri selama pandemi kegiatannya kayak gimana ya Kak? Oke, terima kasih. Jadi untuk kegiatan ormawa selama pandemi ini, hampir semua mahasiswa, semua organisasi mahasiswa itu tidak diperbolehkan untuk datang ke kampus karena masih puncak-puncaknya terjadi virus COVID-19. Tapi seiring berjalannya waktu, saat ini sudah beberapa dibuka kesempatan untuk organisasi mahasiswa untuk mengadakan perkumpulan, nah tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi diperbolehkan berkumpul di sekre, melakukan rapat maupun diskusi, tapi batas maksimal setiap perkumpulannya itu 10 orang. Terkadang bisa melakukan rapat melalui via Zoom, melalui aplikasi lain, di mana tidak beda jauh dengan melakukan rapat secara langsung. Setelah selesai diskusi tersebut, nanti informasi yang didapatkan dari rapat tersebut dititik tularkan kepada kawan-kawan mahasiswa ataupun kawan-kawan pengurus yang lainnya. Jadi kayak gitu strategi saat ini yang dilakukan oleh teman-teman aktivis semua. Kira-kira kegiatan ormawa tersebut lebih semakin aktif atau malah makin menurun ya Kak? Kalau dilihat secara sekilas mungkin kelihatannya seperti tidak aktif ya kegiatan, karena tidak banyak seperti biasanya banyak mahasiswa yang berkerumun, yang kadang keluar masuk sekre. Tapi menurut saya dan menurut pengamatan saya, organisasi mahasiswa di lingkungan FEB ini begitu luar biasa. Mereka tetap menjalankan kegiatan mahasiswanya walaupun saat ini masih terjadi pandemi COVID-19, namun tidak begitu menyurutkan semangat teman-teman semua untuk tidak melakukan kegiatan FEB itu.
Jadi saat ini kegiatan di FEB masih terus berjalan seperti semestinya. Untuk tips and triknya supaya Ormawa tersebut tetap melaksanakan kegiatannya itu, kira-kira tips and triknya biar terus berjalan kayak gimana Pak? Jadi yang perlu kita dasari dulu ya saat kita mengikuti organisasi mahasiswa, yang pertama kita harus sadar terhadap tanggung jawab kita. Kita sudah diamanahi waktu kita pelantikan, kita sudah bersumpah bahwa kita akan menjalankan organisasi kita dengan baik. Nah, itu harus jadi pegangan kita bahwa kita harus terus bertanggung jawab, harus terus komitmen sampai akhir kepengurusan. Jadi apapun yang terjadi, kendala apapun yang terjadi, kita harus mencari solusinya. Jangan kita terpaku pada masalahnya itu apa. Jadi yang pertama itu kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, misal ada masalah ataupun ada kendala apapun, kita harus mencari solusinya. Apa sih solusinya agar bisa terus berjalan organisasi ini, agar terus bisa terjadi diskusi-diskusi seperti sebelumnya. Kita harus mencari alternatif solusi kayak gitu.